Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para guru-guru agama, para aparat pemerintah, wabil khusus ketua panitia beserta seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian semua di majlis yang penuh dengan barakah ini. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah, ini tempat menjadi tempat turunnya hidayah, ini tempat menjadi tempat turunnya inayah. Engkau duduk di majlis yang mulia ini pada malam hari ini untuk memuliakan, mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau punya lidah basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Qala Rasul, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrah. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat dari Allah adalah rahmat. Kamu punya solawat tadi dibawa oleh malaikat di hadapan kuburnya Nabi Muhammad. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, disebut kamu punya nama satu persatu di hadapan kuburnya Nabi. Fulan bin fulan, fulan bin fulan bersolawat kepada kamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai malaikat, bawa salawat itu orang menghadap Allah. Dibawa, kamu punya salawat menghadap Allah. Malaikat berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan bersalawat kepada kekasihmu Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku ciptakan dari setiap satu huruf, dari setiap satu huruf daripada salawat yang mereka baca, akan aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Di setiap kepala malaikat itu memiliki 360 wajah. Di setiap wajah memiliki 360 mulut. Di setiap mulut memiliki 360 lidah. Malaikat itu akan bersujud kepadaku sampai hari kiamat. Malaikat itu akan memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersolawat tersebut, dan malaikat itu tidak akan mengangkat kepalanya sebelum aku mengampuni dosa-dosa orang yang bersolawat tersebut. Maka beruntung kamu pada malam hari yang mulia ini, kamu duduk di sini, lidah kamu basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kamu duduk di sini pada malam hari ini untuk berbahagia, untuk bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memerintahkan kamu untuk bergembira, yang memerintahkan kamu untuk berbahagia, untuk merayakan kelahiran Nabi, untuk berbahagia dengan lahirnya Nabi? Yang suruh, yang perintahkan kamu bukan ulama, bukan habaib, bukan kiai, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan para ahlul bait, bukan para nabi, bukan para malaikat, tetapi Allah yang perintahkan kamu untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad.
dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Kata Allah, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Karunia Allah yang paling besar adalah Al-Quran. Apa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan siapa rahmat Allah di sini. Dalam kitab tafsir Jami' al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dijelaskan bahwasanya rahmat dalam ayat tersebut sebagaimana yang tertulis dalam ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus kamu wahai Muhammad kecuali kamu rahmat bagi seluruh alam semesta. Berarti Nabi Muhammad adalah rahmat Allah. Maka dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Hendaklah kita bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad lahir, seluruh alam jagat raya bergembira. Penduduk langit bergembira dengan lahirnya Nabi. Malaikat, ghilman, wildan, bidadari, bintang-bintang, bulan, matahari, seluruhnya bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Penduduk bumi, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang yang melata, yang di sungai, yang di laut, yang di daratan, yang dalam lubang, yang terbang, seluruh binatang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Tumbuh-tumbuhan bergembira dengan lahirnya Nabi. Seluruh makhluk di langit dan di bumi semuanya bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, kecuali iblis yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi. Ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekencang-kencangnya, iblis menjerit sekencang-kencangnya. Iblis tidak rela, iblis tidak ridha, iblis tidak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah musuhnya iblis yang paling besar. Sebagaimana dalam riwayat, Nabi pernah nanya sama iblis, "Wahai iblis, siapa kamu punya musuh yang paling besar?" Iblis menjawab, "Anta ya Muhammad." Kamu wahai Muhammad, aku punya musuh yang paling besar. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, iblis itu teriak. Kenapa? Karena dia tidak rela, tidak ridho, dia tidak senang dengan lahirnya Nabi, karena musuhnya dia yang paling besar sudah lahir, yaitu Nabi Muhammad. Berarti kalau ada orang-orang, golongan-golongan mengaku sebagai umatnya Nabi tetapi tidak bergembira, tidak berbahagia, tidak senang dengan lahirnya Nabi, tidak diragukan itu orang adalah iblis, saudara-saudara. Kamu tahu binatang, seekor anjing yang tidak berakal, anjing yang gak punya akal, gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang-orang yang berakal ngaku sebagai umatnya Nabi tidak gembira dengan lahirnya Nabi, itu orang lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Kamu tahu bahkan batu yang tidak bernyawa gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Batu yang tidak bernyawa gembira dengan lahirnya Nabi. Kalau ada orang-orang yang bernyawa, yang berakal, mengaku sebagai umatnya Nabi, tidak gembira, tidak berbahagia dengan lahirnya Nabi, itu orang hajar fauqal hajar, itu orang batu di atas batu, saudara-saudara. Oleh karena itu bergembiralah kalian, berbahagialah kalian dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu duduk di sini merayakan kelahiran seorang manusia yang sangat cinta kepada kamu, seorang manusia yang mencintaimu melebihi kecintaan bapak ibu kamu kepada kamu. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman beliau sangat cinta.
beliau sangat sayang. Beliau Nabi Muhammad mencintai kalian sebelum kalian mencintainya. Beliau merindukan kalian sebelum kalian merindukannya. Beliau mengingat kalian sebelum kalian mengingatnya. Beliau seorang manusia yang dimana pernah 3 hari 3 malam beliau tidak makan, 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan batu. Beliau kelaparan bukan untuk keluarganya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, beliau kelaparan demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang dimana pipi beliau pernah tertusuk tulang tembus sampai ke sebelah demi kalian sebagai umat. Gigi-gigi gerahamnya patah, gigi gerahamnya rontok demi kalian sebagai umat. Seorang manusia yang wajah sucinya pernah dilempar dengan kotoran demi kalian sebagai umat. Beliau berdakwah siang malam, kehujanan, kepanasan demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, hartanya demi kalian sebagai umat. Kecintaan beliau kepada kalian luar biasa, saudara-saudara. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, "Lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlih la ajidu alamaha fi qalbi." Andaikan salah satu dari kalian wahai umatku ada yang kakinya tertusuk duri, maka pasti kalian merasakan sakit. Rasa sakit yang kalian rasakan itu, kata Nabi, aku pun ikut merasakan, bahkan sampai ke dalam hatiku. Kecintaan Nabi kepada kalian melebihi kecintaan bapak ibu kalian kepada kalian. Nabi Muhammad setiap malam bersujud, bertekuk lutut di hadapan Allah, mengangkat tangan, memohon ampun atas dosa-dosa kalian. Nabi Muhammad seorang manusia yang dimana bahkan ketika pada saat detik-detik terakhir nafasnya masih memikirkan nasib kalian sebagai umat. Qala Sayyidina Ali karamallahu wajha, inna Rasulillah fi akhir nafsi harakat syafataihi marratain fa'algaitu sam'i fasabi'tuhu yaqul ummati ummati faqubida Rasulillah. Kata Sayyidina Ali, Nabi Muhammad pada saat detik-detik terakhir nafasnya, aku melihat bibir beliau bergerak dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati, umatku, kata beliau. Ummati, umatku, kata beliau. Bahkan pada saat detik-detik terakhir nafasnya masih memikirkan nasib kalian sebagai umat. Sebelum beliau wafat, beliau berkata, wahai Jibril, aku belum puas meninggalkan ini dunia kalau Allah belum beri jaminan kepada umatku. Pergi Jibril menghadap Allah. Fa'auhallahu ta'ala ala Jibril, basyirhu ya Jibril, innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Kata Allah, wahai Jibril, kabarkan kepada Muhammad jaminan dari aku bahwasanya sorga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum sorga dimasuki oleh umatnya. Kecintaan Nabi kepada kalian bahkan pada saat detik-detik terakhir nafasnya, ketika nyawanya Nabi Muhammad dicabut oleh Israel, Nabi Muhammad bertanya, wahai Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Israel menjawab, iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, wahai Israel, apakah rasa sakit seperti ini yang nanti bakal dialami oleh umatku? Israel menjawab, iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti itulah yang nanti bakal dirasakan oleh umatmu. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Mendengar bahwasanya umatnya akan merasakan sakaratul maut, Nabi Muhammad menangis. Beliau mengangkat tangan, membuat doa yang terakhir. Beliau mengangkat tangan, membuat permohonan yang terakhir kepada Allah. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Ya Allah, perbudahlah sakaratul maut umatku. Ya Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka. Umatku tidak akan kuat menahan rasa sakit sakaratul maut. Berikan rasa sakit mereka kepada aku ya Allah, biar aku menanggung rasa sakit sakaratul maut umatku, biar aku menanggung beban penderitaan sakaratul maut umatku.
Lihat kecintaan Nabi kepada kalian. Apa yang telah kamu lakukan untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kamu korbankan untuk Nabi Muhammad? Nabi mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya demi kalian. Nabi Muhammad SAW berdakwah siang malam demi kalian. Pedangnya bersimbah darah demi kehormatan kalian. Nabi Muhammad berjuang sedemikian rupa. Agar apa? Agar iman sampai kepada kalian. Agar Islam sampai, agar takwa sampai, agar syariat sampai, agar akhlak sampai, agar Al-Quran sampai, agar masjid sampai. Tetapi setelah itu semua sampai kepada kalian, malah kalian belakangi, malah kalian campakkan. Kalian lebih mengedepankan urusan-urusan dunia, kalian lebih mengedepankan urusan-urusan harta, kalian lebih mengedepankan urusan pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan. Kalian membelakangi akhirat, kalian membelakangi sholat, kalian membelakangi ajarannya Nabi, membelakangi syariatnya Nabi, membelakangi Al-Qur'annya Nabi, dan kalian lebih mengedepankan urusan-urusan dunia kalian, lebih mengutamakan urusan-urusan dunia kalian. Saudara-saudara, apakah kamu kira Nabi itu cinta dunia? Kamu kira Nabi senang dengan kemakmuran dan kejayaan dunia? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, satu waktu ketika beliau berdiri di depan kuburnya Nabi, beliau berkata, ya man lam yalbisal harir wa lam yanam alal firashal wathur, ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'ir, ya man lam yanama tulal layali min khafin nari sa'ir. Kata Siti Aisyah, wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering, wahai seorang manusia yang setiap malam tidak pernah tidur karena takut kepada nerakanya Allah. Nabi Muhammad tidak pernah berpakaian sutra, Nabi Muhammad tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, bahkan Nabi wafat dalam keadaan perutnya kosong. Kalau Nabi cinta dunia, nggak mungkin Nabi pakai baju tambal-tambal. Kalau Nabi cinta dunia, nggak mungkin Nabi 3 hari 3 malam kelaparan. Kalau Nabi cinta dunia, nggak mungkin Nabi tidur di atas tikar yang kasar. Kalau Nabi cinta dunia, nggak mungkin Nabi wafat dalam keadaan lapar. Lihat Nabi Muhammad, bahkan kata Sayyidatuna Aisyah, beliau seorang manusia yang setiap malam tidak pernah tidur karena takut kepada nerakanya Allah. Saudara-saudara, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya bengkak, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya keluar nanah, masih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad khairu khalqillah, khairul wafa wa bahras safa. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, masih memiliki rasa takut kepada Allah. Nabi Muhammad yang pasti masuk surga, masih banyak menangis, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Itu Nabi takutnya luar biasa kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad maksum, padahal Nabi Muhammad terampuni dari dosa, terbebaskan dari dosa, padahal Nabi Muhammad pasti masuk surga, tapi masih banyak menangis, takut kepada Allah. Saya siapa? Kalian siapa? Kita siapa? Kok nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ahli maksiat, kamu ahli maksiat, kita tiap hari bermaksiat, pagi siang sore malam berbuat dosa. Kedua mata kita berbuat dosa, mulut kita berbuat dosa, tangan kita, kaki kita, seluruh jawareh, seluruh anggota tubuh kita suka berbuat dosa. Takut kita kepada Allah, takut kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, kita makan dari rezekinya Allah, tinggal di muka buminya Allah, dan Allah selalu melihat kita. Kenapa kita sanggup berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu tahu binatang, binatang itu dia taat sama majikan, dia nurut sama majikan, karena binatang tahu majikan yang ngasih dia makan. Kita makan dari Allah, rizki dari Allah, bumi punya Allah, tinggal di tempatnya Allah, dan Allah selalu melihat kita, tapi tidak ada taat-taatnya kita kepada Allah. Tiap hari berbuat dosa kepada Allah, gak punya rasa malu. Saya dan kalian, kita lebih binatang dari binatang, saudara-saudara. Takut kamu kepada Allah, takut kamu kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Allah Adam, ketika Allah keluarkan dari sorga di dunia selama ratusan tahun, Nabi Adam
tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit, malu kepada Allah hanya karena berbuat satu kesalahan. Saya dan kalian, kita tiap hari berbuat dosa, tiap hari bermaksiat, tapi berjalan di muka bumi Allah petentang-petenteng kayak jagoan, gak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan, laukana dumu'a ahlul arad jumi'at la kana dumu'a Dauda akthar, walau kana dumu'a ahlul arad wa dumu'a Dauda jumi'at la kana dumu'a Adam akthar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan jadi satu, maka lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dan andaikan air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Daud dikumpulkan jadi satu, lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Adam min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap hari lalai, kita lebih mengedepankan urusan dunia. Kamu yang berbisnis lebih mengutamakan bisnisnya kamu daripada Allah. Kamu lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Kamu lebih rela kehilangan Allah karena pangkat daripada kehilangan pangkat karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, kita orang-orang sekarang terdengar suara azan, terdengar panggilan salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Allah panggil kamu, Allah menyeru, Allah memanggil kamu, ayo salat, ayo salat. Tinggalkan dulu bisnisnya, tinggalkan dulu tokonya, tinggalkan dulu kerjaannya. Ayo lakukan dulu kewajiban kamu kepada aku. Allah panggil kamu kembali kepadanya. Tetapi saudara-saudara, hayya 'alas shalah terdengar, hayya 'alas shalah terdengar. Yang berbisnis tetap dengan bisnisnya, yang kerja tetap dengan kerjaannya, yang di toko tetap dengan tokonya. Mereka tidak